Oke, teman-teman. Jadi kita akan coba bab 1 dari bukunya Edmund Chan, ya. Dari bukunya Edmund Chan. Ini saya terjemahkan sendiri, jadi saya tidak pakai terjemahan yang resmi yang yang telah dijual begitu ya. Ini saya terjemahkan sendiri dari buku ini. Bab 1 dari bukunya Edmund Chan. Edmund Chan tentang kemuridan atau discipleship. Okay. Rute rahasia yang dihindari. Dietrich Bonhoeffer mengatakan gereja hanya merupakan gereja ketika ada untuk orang lain. Gereja harus berbagian di dalam masalah-masalah sekular, tapi dari kehidupan manusia pada umumnya, bukan dengan menguasai atau mendominasi, tetapi dengan menolong dan melayani. Terus satu hal ini ya. Alasan mengapa gereja harus hadir bagi orang lain adalah karena gereja dipimpin oleh sosok pribadi yang hidup bagi orang lain. Yesus adalah sosok yang hidup bagi orang lain. Karena itu, sebagai murid-muridnya, kita hadir bagi orang lain dan hasilnya seluruh komunitas gereja melayani orang lain. Filipi 2 ayat 5-8. Ini ayat terkenal sekali ya. Bagaimana Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Nah, ini contoh teladan yang diberikan kepada kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama sebagai gereja, tubuh Kristus, komunitas, keluarga, suami istri, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi jelas Yesus itu setara dengan Allah ya. Hari ini banyak orang menggugat kesetaraan Yesus dengan Allah. Tapi ayat ini jelas banget nih. Yesus setara dengan Allah. Nah, ini bicara soal kristologi ya. Dan kemudian di dalam kesetaraannya dia mengosongkan diri, bukan berarti mengosongkan diri itu bukan berarti dia tuh mengosongkan kealahannya, seolah-olah kealahannya tuh hilang. Jadi bukan dalam pengertian itu ya. Jadi bukan dalam pengertian ketika Yesus di bumi dia tuh kehilangan kealahannya, bukan. Jadi ada kata mengosongkan ini memang menimbulkan banyak tafsiran sih. Tetapi sejauh ini salah satu yang diterima adalah mengosongkan di sini maksudnya Yesus membatasi kealahannya dengan mengenakan kemanusiaan. Waktu dia mengenakan tubuh kemanusiaan kan dia jadi terbatas ya. Kalau Allah itu maha hadir, tapi karena dia mengenakan kemanusiaan, akhirnya dia jadi nggak bisa maha hadir gitu loh. Jadi terbatas untuk maha hadirnya itu. Nah, jadi salah satunya seperti itu. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri. Jadi bukan sekedar manusia saja, dia sudah rendah, tapi sebagai manusia pun dia merendahkan diri lagi. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu teladannya diberikan. Sekarang tantangannya dari artikel inilah, ini adalah bagaimana kita sebagai gereja hadir bagi orang lain. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikan nggak dari teman-teman? Bagaimana kita sebagai gereja tuh hadir bagi orang lain, turut peduli dengan masalah-masalah sekuler dalam tanda kutip ya, kalau istilahnya Dietrich Bonhoeffer tadi sekuler. Sampai mana Pak kita harus berperan? Bagaimana? Maksudnya sampai mana kita harus terlibat sebagai gereja dalam dunia sekuler? Ya, itu pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Nah, itu dia. Contoh Dietrich Bonhoeffer ya. Contoh dalam kasusnya Dietrich Bonhoeffer yang nulis kalimat ini. Nah, Dietrich Bonhoeffer itu usianya tuh masih muda banget, ya ampun. Dan dia mati muda gitu loh. Masih muda banget. Nah, ini ya. Saya sudah perlihatkan fotonya. Saya coba share screen sekarang. Kalau kalian tahu mungkin Dietrich Bonhoeffer itu adalah tokoh yang terlibat di dalam perlawanan terhadap Nazi Jerman ini. Ini matinya mati muda loh. Usianya lahir 4 Februari 1906, meninggalnya 9 April 1945. Berarti usianya berapa tahun waktu meninggal? 39. 39 usianya. 39, waktu. Berarti usianya seusia Bu Lili. Iya. Iya, dia seusia Bu Lili, dia meninggal dunia. Dan meninggal dunianya itu waktu di penjara,
dipenjara oleh pemerintah Jerman sendiri, padahal dia sendiri adalah warga negara Jerman, dihukum mati dengan cara digantung kalau nggak salah, seminggu sebelum pasukan Rusia datang untuk mengalahkan Nazi Jerman. Jadi seminggu sebelum dia bisa lepas gitu ya, merdeka, ternyata dia keburu dihukum mati oleh pemerintahnya sendiri. Dietrich Bonhoeffer menolak ya apa yang dilakukan oleh Nazi Jerman dengan membunuhi orang-orang Yahudi, membantai orang-orang Yahudi dengan agenda-agenda Hitler. Nah, tadi kan si Karen tanya sejauh mana keterlibatannya. Nah, itu juga setiap orang Kristen tuh di setiap zaman harus minta hikmat dari Tuhan sejauh mana dia bisa terlibat. Contoh si Dietrich ini, dia terlibat dengan cara membangkitkan gerakan perlawanan di antara kalangan Kristen sendiri. Jadi gereja itu ada gereja yang mendukung Hitler dan ada gereja yang mengaku. Gereja mengaku itu adalah gereja yang menolak, yang melawan Hitler. Nah, dia termasuk yang mengkonsolidasi orang-orang Kristen yang melawan Hitler dan membentuk satu gerakan gereja-gereja yang mengaku. Ya, artinya gereja yang mengaku bahwa Yesus adalah Raja mereka, Tuhan mereka, bukan yang menundukkan diri kepada pemerintahan Hitler. Nah, tapi Dietrich Bonhoeffer memang sampai pada titik ekstrim sih. Dia sampai terlibat di dalam usaha-usaha untuk membunuh Hitler. Nah, apakah sampai sejauh itu? Nah, saya tidak yakin itu sesuatu yang benar ya. Dari kacamata normatif, secara umum kan orang Kristen diminta untuk mendoakan pemerintah, ya. Bahkan Rasul Paulus sendiri ketika memberitakan kepada jemaat di Roma untuk mendoakan pemerintah itu, ada yang mengatakan itu di bawah pemerintahan Nero yang kejam itu. Jadi Paulus tidak mengupayakan sebuah gerakan-gerakan untuk menghabisi Nero begitu ya. Tapi si Dietrich Bonhoeffer ini sampai pada titik dia mengupayakan mendukung gerakan-gerakan untuk membunuh Hitler. Nah, apakah kita mengatakan yang dilakukan itu benar atau salah? Nah, itu bisa diperdebatkan sih. Nah, tapi intinya ada sebuah kepedulian dari seorang Dietrich Bonhoeffer yang mati muda. Saya usia 40 ya, dia usia 39, dengan perjuangan masuk penjara, dan bukunya yang terkenal itu tentang pemuridan dan tentang kemuridan, dan akhirnya dia mati dengan satu prinsip untuk menjadikan Yesus itu sebagai raja yang sesungguhnya yang harus diikuti oleh setiap orang Kristen, bukan Hitler. Nah, itu ya. Jadi sejauh mana ya saya rasa sih setiap orang Kristen harus benar-benar berdoa dan minta hikmat Tuhan bagaimana mereka berperan di zamannya masing-masing ya. Cukup menarik, hidup bagi orang lain adalah rahasia bagi kebahagiaan dan kecukupan. Ini adalah jalan misteri Kristus. Jika Anda menyerahkan segala sesuatunya untuk melayani Dia dan orang lain, Anda akan menemukan segala sesuatu yang Anda butuhkan dan harapkan. Lukas 9 ayat 23-25. Ini akan menciptakan seseorang dan satu gereja yang hampir mustahil untuk ditolak. Ini misteri. Jalan misteri Kristus. Justru ketika kita hidup bagi orang lain, justru itu membawa kebahagiaan dan kecukupan. Sebetulnya orang-orang dunia pun sudah tahu misteri ini ya. Banyak mereka bersaksi kok. Justru ketika kita hidup bagi orang lain, kita tuh justru diberi kebahagiaan gitu. Lukas 9 ayat 23-25 ya. Coba kita lihat Lukas 9 ayat 23-25. Ini artikelnya pendek aja kok. Siapa? Sarah. Semoga kita waktunya nggak panjang. Lukas 9. Katanya kepada mereka semua, silakan Miss Injilia. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ini paradoks kehidupan Kristen ya. Paradoks itu dua pernyataan yang kelihatannya bertentangan, tetapi kok dua-duanya benar gitu. Mengikut Yesus
barang siapa mau menyelamatkan nyawanya justru kehilangan. Tapi orang-orang yang rela kehilangan nyawanya justru menyelamatkan nyawanya. Nah, kelihatannya nih kalimatnya nih bertentangan ya satu sama lain ya. Menyelamatkan nyawa kok malah kehilangan. Kehilangan nyawa kok malah menyelamatkannya. Nah, tapi itu ada kebenarannya. Ya, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, nyawa jasmaninya, ya bisa aja kehilangan nyawanya secara rohani, jiwanya kehilangan karena dia berusaha menyelamatkan hidupnya, kompromi dengan dunia, dia kehilangan kehidupan kekal gitu ya. Tapi barang siapa kehilangan hidupnya yang jasmani ini demi Kristus, rela mati, rela menderita demi Kristus, justru dia akan menyelamatkan hidupnya, nyawanya, maksudnya kehidupan rohaninya gitu ya. Nah, apa gunanya seseorang memperoleh dunia ini tapi ternyata merugikan dirinya sendiri? Oke, kita lanjut. Bagaimanapun ada satu masalah. Kita telah memutuskan untuk tidak mengambil rute ini. Kita tidak mengambil rute rahasia ini karena sekolah-sekolah teologi tidak mengajarkannya. Para pendeta tidak mempercayainya, dan jemaat tidak memahaminya. Para pendeta ingin menjadikan orang murid, mereka ingin memenuhi amanat agung, tetapi mereka bergumul dengan jalan untuk menuju ke situ. Satu sisi mereka percaya bahwa menjadikan murid itu penting, tetapi mereka tidak percaya bahwa kita harus komitmen. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Yang berarti melaksanakan praktek magang yang disengaja dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dengan sesama. Para pemimpin juga bergumul dengan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk melakukannya, betapa kacaunya hal itu dan bagaimana tidak spektakulernya hal itu, karena hal itu membutuhkan banyak sekali waktu sebelum Anda dapat melihat hasilnya. Ya, contoh seperti yang saya lakukan hari ini, teman-teman ya, ketika saya mengajak kalian KTB, ini adalah satu hal yang sebetulnya tidak spektakuler, karena saya tidak memimpin banyak orang, tidak memimpin ribuan orang, saya tidak jadi terkenal, karena saya tidak, dan ini membutuhkan banyak sekali waktu, ya, sebelum saya melihat teman-teman sendiri berbuah untuk memuridkan orang lain lagi, gitu loh. Jadi, memuridkan orang itu sesuatu yang tidak menggiurkan. Ya, dan para pemimpin gereja itu bergumul untuk mempraktekkan hal itu, termasuk saya ya. Bahkan pendeta kemuridan yang paling bersemangat sekalipun, ketika ia memandangi jemaatnya, ia akan melihat pula sebuah lautan ketidakpercayaan. Ia mencoba meyakinkan orang untuk terlibat di dalam proses yang mereka tidak percaya ini. Alasan mereka tidak percaya bahwa proses itu penting adalah karena pendeta itu sendiri telah mengajarkan kepada jemaatnya bahwa memang proses itu tidak penting. Injil yang telah kita beritakan telah menjadikan kemuridan sebuah pilihan semata. Anda tidak perlu melakukan kemuridan untuk bisa pergi ke sorga. Bahkan Anda tidak perlu membawa beban-beban yang Anda buat di atas bumi ini ke dalam sorga. Jika Anda dengan seketika dan secara menyeluruh diubahkan ketika Anda tiba di sorga, mengapa harus bersusah-susah sekarang ini jika toh hasil akhirnya nanti sama saja? Jika kita betul-betul berpikiran seperti ini, maka kita bersalah karena telah mengajarkan sebuah Injil tanpa pengharapan yang tidak berhubungan dengan perbuatan baik dan pelayanan. Jadi para pendeta sering menghadapi sejumlah jemaat yang berpikir bahwa mereka adalah orang Kristen dan faktanya ternyata mereka bukan Kristen. Ia menghadapi kelompok Kristen yang mengajarkan bahwa diampuni dosanya saja sudah cukup. Inilah sebab mengapa kemuridan radikal itu sulit, dan inilah alasannya mengapa hal itu dihindari. Nah, saudara, ini alinea terakhir kita ya. Saya rasa kita nggak perlu masuk ke tanya jawabnya karena itu bikinan saya sendiri. Nah, tapi dari bagian ini poinnya adalah ini sebuah pesan penting buat Karen yang akan jadi hamba Tuhan full time ya, bahwa jemaat yang kamu layani pun akan menjadi jemaat yang sebetulnya nggak percaya pentingnya proses pemuridan itu. Ngapain capek-capek memuridkan dan dimuridkan? Yang penting kan saya jadi orang Kristen tuh baik, rajin ke gereja, membawa persembahan. Toh nanti kalau masuk surga juga di surga disempurnakan, ya kan? Nih dibilang di sini kan, toh nanti kalau di surga pun kita disempurnakan, terus ngapain susah-susah gitu? Nanti juga di surga kita disempurnakan, terus ngapain kita susah-susah dimuridkan selama kita hidup? Ngapain susah-susah begitu? Nah, itu nanti akan dihadapi oleh Karen.
Nah, tapi kalau ada orang Kristen yang berpandangan seperti itu, berarti dia nggak mengerti ini, Efesus 2 ayat 8-10. Mari kita buka Efesus 2 ayat 8-10, ayat terakhir kita hari ini. Efesus 2 ayat 8-10. Saya bacakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi kita saved by grace through faith ya. Saved by grace, diselamatkan oleh anugerah, through faith, melalui iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi 8 dan 9 ini adalah tentang Injil, anugerah Allah. Nah, tapi orang-orang yang menolak pemuridan atau menolak untuk dimuridkan, itu melupakan ayat 10. Ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan salah satu wujud pekerjaan baik adalah ketika kita menaati firman Tuhan untuk memuridkan orang lain dan dimuridkan. Ini adalah pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau, Yesus mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu, yaitu memuridkan dan dimuridkan. Nah, jadi kalau ada orang-orang Kristen, jemaat-jemaat yang berpikir, pemuridan tuh nggak penting, yang penting saya orang Kristen yang baik, rajin ke gereja, saya juga ikut pelayanan, saya nggak perlulah memuridkan orang lain, kan itu tugasnya pendeta. Kan pendeta tuh disekolahin, kayak Karen, Miss Alin, saya disekolahin STT itu kan supaya membawa jiwa. Masa jemaat sudah capek-capek kerja disuruh membawa jiwa lagi? Nah, itu berarti dia nggak paham panggilannya sebagai orang Kristen dalam Efesus 2 ayat 10. Karena berpikir pemuridan hanya tugas pendeta. Nah, tapi Karen, itulah yang akan kamu hadapi sebagai calon hamba Tuhan. Ya, dan yang akan saya hadapi, dan saya sedang hadapi, ya, dan yang Miss Alin juga mungkin hadapi, dan yang mungkin kalau si Sarah jadi masuk STT juga akan hadapi, gitu ya.